Halo rekan-rekan pencinta bahasa, rekan-rekan mahasiswa, bertemu lagi dengan saya pada video pembelajaran kita kali ini. Nah, hari ini kita akan membicarakan satu judul pembicaraan kita, yaitu tentang analisis teks tunggal. Nah, tentu akan muncul pertanyaan-pertanyaan nantinya, khususnya mengapa kita penting membicarakan analisis teks. Dan pertanyaan itu sangat wajar, mengingat juga bahwa di zaman sekarang teks begitu banyak, teks perlu kita analisis. Tentu dalam hal ini analisis tentu akan menggunakan unsur-unsur kritis terhadap apa yang nantinya kita jumpai pada isi teks. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan membicarakan keseluruhan yang berkaitan tentang teks. Terlebih nanti kita akan berbicara bagaimana cara untuk menganalisis sebuah teks tunggal, dan yang terpenting adalah kita juga harus mengetahui bagaimana sebenarnya unsur-unsur atau aspek-aspek dalam sebuah teks. Nah, oleh karena itu, saya berharap Anda akan mengikuti video pembelajaran sampai akhirnya, dan tentunya akan mendapatkan gambaran umum tentang persoalan analisis teks. Nah, sebelum kita membicarakan lebih jauh tentang analisis teks, hal yang paling dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu, apa sebenarnya konsep teks. Nah, barangkali di antara Anda sering mendengar istilah teks, dan bahkan umumnya asumsi setiap orang ketika mendengar teks langsung dalam pikirannya akan mengacu pada apa yang kita sebut dengan tulisan. Nah, itu sangat wajar karena memang pada dasarnya kita secara umum mengenal bahwa teks itu ya adalah tulisan. Namun, jika kita nanti masuk pada analisis teks tunggal, tentu definisi itu sangatlah sempit. Karena ternyata teks itu tidak sekadar hanyalah tulisan. Tetapi teks itu begitu beragam. Nah, keragaman itulah yang perlu kita harus ketahui, yang kita sebut dengan istilah aspek-aspek dari sebuah teks. Nah, di sini saya menemukan dua pendapat ahli tentang apa sebenarnya konsep teks. Nah, yang pertama ada ahli yang bernama Roland Barthes. Dia mengatakan bahwa teks itu adalah jaringan kutipan kebudayaan. Nah, artinya apa? Kalau kita mengacu pada pendapat Roland Barthes, berarti apapun yang dihasilkan oleh kebudayaan-kebudayaan manusia itu boleh kita anggap menjadi sebuah teks. Artinya, kebudayaan-kebudayaan yang dihasilkan oleh daya pikir dan kemampuan manusia, kalau menurut pendapat ini bisa dimasukkan atau kita golongkan menjadi sebuah teks. Nah, pendapat yang satu lagi yang disebut dengan konsep teks itu dari Julia Kristeva. Dia juga saya kira tidak jauh berbeda pendapatnya, bahwa teks dikatakan adalah sebuah hasil produktivitas dari karya manusia. Artinya, apapun juga yang dihasilkan oleh manusia, produktivitas, baik itu secara praktis, itu juga dinamakan teks. Nah, dari dua ahli ini jelas bahwa
awal asumsi bahwa teks itu hanya sekadar tulisan itu sesungguhnya kurang tepat. Nah, mengapa saya mengatakan demikian? Karena definisi yang diberikan oleh dua ahli ini tentu akan membawa kita pada pemikiran yang lebih luas bahwa teks tidak hanya sekadar sebuah tulisan, melainkan dengan genre-genre yang lainnya. Nah, untuk genre-genre yang lainnya nanti akan kita bicarakan pada aspek-aspek dari konsep teks itu sendiri. Nah, berikutnya di dalam melakukan analisis teks tunggal, maka ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan secara saksama, karena keberhasilan analisis kita nantinya akan menentukan dari hal-hal yang cukup penting kita perhatikan. Dengan kata lain, ketika Anda ingin melakukan analisis teks tunggal, tentu kita nantinya akan berusaha mementingkan atau menekankan hal-hal yang menjadi perhatian khusus di dalam menulis atau nanti menganalisis teks tunggal ini. Nah, apa saja yang menjadi hal yang harus kita perhatikan? Tentu yang pertama adalah ketika Anda ingin melakukan analisis teks tunggal, maka tolong diperhatikan bagaimana cara interpretasi kita. Artinya kita harus menginterpretasi, memberi sebuah gambaran-gambaran yang menurut pandangan kita tentang teks itu, khususnya nanti ketika teks itu misalnya berupa kutipan-kutipan atau pendapat-pendapat tertentu. Nah, di sini perlu kita perhatikan bagaimana atau melakukan interpretasi kita dengan baik. Jangan sampai interpretasi kita itu justru keliru, karena ketika interpretasi kita keliru, maka waktu kita melakukan analisis akan juga menjadi keliru. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ketika Anda ingin melakukan analisis teks, maka silakan berasumsi dengan baik dengan makna-makna yang tersirat. Nah, kemampuan kita untuk berasumsi terlebih masuk pada makna-makna yang tersirat itu juga akan membantu keberhasilan kita nanti dalam melakukan analisis teks ini. Mengapa? Karena biasanya secara umum orang-orang yang melakukan analisis hanya pada yang tersurat. Nah, ketika kita bisa masuk pada hal-hal yang makna yang tersirat, saya kira disitulah saatnya kita mendapatkan kedalaman-kedalaman makna yang ada dalam teks itu. Nah, itu perlu kita lakukan dengan baik. Nah, yang ketiga adalah kita harus mampu menerapkan konsep berpikir kritis. Nah, artinya apa? Bahwa ketika teks itu berada di tangan kita, kita tentu harus mengkritisi dengan kemampuan daya nalar kita. Kita harus melakukan beberapa tindakan-tindakan kritis, termasuk melakukan cross-check silang nantinya pada konten atau isi yang kita baca misalnya, atau nanti teks yang akan kita coba analisis. Nah, dengan daya nalar manusia, saya kira di sini perlu memang kita itu betul-betul menerapkan kemampuan kritis kita. Jangan terlalu percaya, artinya juga jangan juga kita memiliki sikap negatif terlebih dahulu, namun kita mencoba mendalami pemikiran-pemikiran di dalam teks itu seperti apa sebenarnya penulis misalnya ingin mengatakan ide-ide yang dituangkannya. Nah, ini perlu kita lakukan untuk melakukan analisis teks itu. Nah, yang keempat adalah kita juga bisa melakukan komentar-komentar tentang isi sebuah teks. Nah, komentar-komentar yang dimaksud ini semacam pandangan-pandangan khusus bagi kita, bahwa kita ketika misalnya membaca teks itu, maka kita bisa membuat semacam pandangan-pandangan yang menurut kita mungkin menjadi perhatian khusus
dalam teks itu. Jadi dengan kata lain, kita membuat semacam catatan tersendiri bahwa memang ada hal-hal yang perlu mungkin ingin kita cari tahu lebih jauh lagi tentang isi teks itu. Nah, itu yang keempat. Nah, yang kelima adalah memperhatikan pentingnya kehadiran konteks. Nah, artinya begini, setiap teks itu selalu akan lebih dimaknai ketika kita juga memahami konteks. Karena satu teks dengan teks yang lain mungkin temanya sama, tetapi dengan konteks yang berbeda, maka tentu pemaknaan dalam teks itu juga berbeda. Nah, artinya apa? Bahwa teks-teks yang ada, kita harus memahaminya, bagaimana konteksnya. Konteks di sini bisa kita katakan semacam situasional atau kondisi dilahirkannya, misalnya sebuah teks, itu bisa salah satunya. Artinya dengan memahami konteksnya, tentu nanti kita akan lebih mendalami teks itu tersebut, sehingga sewaktu kita melakukan analisis, maka itu akan menambah pemahaman kita dan mempermudah juga kemampuan kita nanti untuk mendalami isi atau pikiran dari si pembuat teks tersebut. Nah, ini ada 5 hal yang saya kira bisa diterapkan atau diperhatikan ketika akan melakukan analisis teks tunggal. Nah, selanjutnya akan muncul pertanyaan, lantas apa unsur-unsur sebuah teks yang akan dianalisis, atau aspek-aspek teks apa yang perlu nantinya kita analisis. Nah, saya kira pertanyaan ini perlu kita jawab dengan baik, dan berkaitan dengan unsur-unsur teks itu cukup banyak, namun saya sudah membuatkan bentuk akronimnya sehingga nanti Anda bisa mudah memahaminya. Nah, ada minimal ya 11 unsur sebuah teks jikalau kita ingin melakukan analisis teks tunggal. Apa yang kita sebut dengan akronim DTV-GAPSITS. Ya, saya ulang, DTV-GAPSITS. Nah, 11 unsur ini akan kita bicarakan satu persatu. Nah, misalnya yang pertama tentang D. D itu yang dimaksud adalah tema. Nah, tentu ketika kita berbicara sebuah teks, maka sudah barang tentu harus ada tema. Tema yang dimaksud menjadi pokok permasalahan apa yang akan dibicarakan di dalam teks tersebut. Karena lewat adanya permasalahan, maka sesungguhnya si pembuat teks ingin menyampaikan ada isu atau ada permasalahan tertentu yang ingin diketahui oleh para penikmat teks tersebut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah tentang tone atau nada. Nah, nada yang dimaksud di sana itu menggambarkan sebenarnya bagaimana kondisi atau posisi mental atau juga psikis seorang pembuat teks itu. Dalam hal ini kita maksud bagaimana persoalan perasaannya. Apakah perasaannya itu mungkin sedang mengalami situasi yang sedih, mungkin juga bahagia, mungkin juga nanti optimis, ada khawatir, ataupun perasaan-perasaan yang lain yang sedang dialaminya ketika ia menuangkan teks tersebut. Nah, artinya apa? Bahwa di dalam sebuah teks yang dihasilkan oleh si pembuat teks, itu paling tidak bisa kita merasakan apa sebenarnya kondisi perasaan yang dialami oleh si pembuat teks. Nah, dengan demikian, kalau nanti kita ingin melakukan analisis teks tunggal, nah maka kita harus mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi si pembuat teks, sehingga kita mengetahui perasaan apa, gambaran seperti apa perasaan yang dituangkan di dalam teks yang dihasilkannya. Nah, ini unsur atau aspek yang kedua. Nah, kita lanjutkan. Aspek yang ketiga atau unsur yang ketiga adalah aspek voice atau suara. Nah, artinya apa? Bahwa si penulis atau si pembuat teks itu sendiri akan memperlihatkan sebenarnya posisinya
seperti apa di dalam teks tersebut. Apakah posisinya itu mungkin dia adalah sebagai orang yang pertama, atau mungkin juga sebagai orang ketiga yang menggambarkan proses apa yang sedang dialami di dalam teks yang dibuatkannya. Nah, dengan demikian, kita juga akan mengetahui apakah sebenarnya si penulis atau si pembuat teks itu terlibat langsung di dalam teks tersebut, atau dia hanya sekadar orang yang memang serba tahu di dalam peristiwa yang digambarkan melalui teksnya itu. Nah, aspek yang keempat atau unsur yang keempat ketika kita melakukan analisis teks yaitu tentang genre. Genre itu bisa kita katakan tipe teks. Nah, tipe teks ini akan berkaitan dengan ragam teks yang dihasilkan, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa definisi teks atau konsep dasar teks itu tidak hanya semata-mata berupa tulisan, namun ternyata ketika kita memperhatikan bidang genre teks, maka genrenya itu begitu beragam. Artinya apa yang dikatakan oleh Julia Kristeva dengan Roland Barthes yang sebelumnya saya sampaikan jelas menunjukkan bahwa definisi teks tidak sekadar tulisan, akan tetapi teks itu sudah merambah pada seluruh aspek produktivitas manusia. Maka apapun yang sebenarnya di tangan kita itu juga boleh kita namakan teks. Entah itu nanti tipe teks itu berupa tipe teks drama misalnya, teks film misalnya, entah itu adalah teks buku, teks Pancasila, ya, teks lagu, teks syair, atau bentuk-bentuk yang lain seperti pamflet, poster, spanduk. Nah, itu semuanya adalah bentuk-bentuk teks yang bisa kita kategorikan di dalam analisis teks tunggal. Nah, oleh karena itu akan sangat baik bila ketika kita akan melakukan analisis teks, kita sudah terlebih dahulu ya mengetahui jenis atau genre teks itu. Dengan pengetahuan awal itu, maka dengan sendirinya kita akan mengetahui pakem atau ciri-ciri khusus dari tipe itu. Sehingga kalau kita mengenalinya, saya kira akan mempermudah nantinya kita untuk melakukan analisis. Nah, sangat aneh bila kita ingin menganalisis spanduk, tapi teks spanduk saja kita tidak mengenalnya atau jenis-jenis teks yang lainnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut pada aspek yang kelima, yaitu audiens atau siapa sebenarnya orang-orang yang akan kita tujukan pada teks tersebut oleh si penulisnya. Artinya begini, bahwa teks itu lahir itu tentu harus dilihat kepada siapa keperuntukan dari teks itu. Nah, di zaman sekarang saya kira sangat banyak teks-teks yang memang salah kaprah dalam artian bahwa teks itu tidak sesuai pada audiensnya. Harusnya teks itu harus sesuai dengan ya siapa audiens yang ditujukan. Nah, hal itu bertujuan ketika nanti dipahaminya teks tersebut, maka orang-orang tersebut sudah mengerti, oh ternyata teks ini memang cocok atau tepat untuk dibaca pada kalangan umur sekian misalnya. Oh, teks ini cocok atau tepat dibaca oleh anak-anak misalnya. Teks ini cocok atau tepat dibaca oleh orang dewasa misalnya. Nah, ini perlu diperhatikan, dan dari audiensnya juga kita perhatikan mana teks yang sesuai. Mungkin kalau mau kita bagi audiensnya berdasarkan strata sosialnya, mungkin berdasarkan jenis kelaminnya, mungkin berdasarkan pendidikannya, mungkin berdasarkan tingkat ekonominya. Nah, itu macam-macam. Itu semuanya bisa kita gunakan sebagai hasil analisis bahwa sebenarnya keperuntukan teks itu sudah sesuai dengan audiensnya. Nah, kalau itu tidak terjadi, nah itu bisa kita kritisi. Nah, dalam hal ini aspek-aspek itu bisa kita perhatikan dari sisi audiensnya. Nah, berikutnya kita masuk pada aspek yang keenam, yaitu purpose atau tujuan. Nah, sesungguhnya tujuan ini akan menunjukkan bahwa
motivasi apa sebenarnya yang diinginkan oleh si pembuat teks. Nah, tujuan itu akan bergantung pada hal yang ingin dicapainya. Karena banyak juga di zaman sekarang, teks itu memang mungkin sebuah pesanan, tapi teks itu juga mungkin sebagai ekspresi diri dari si pembuatnya. Namun perlu hati-hati untuk melihat mana teks-teks yang betul-betul bertujuan untuk yang baik, mana juga bertujuan yang negatif. Misalnya kalau kita bertemu dengan teks-teks yang bernada provokatif, teks-teks yang memang bertujuan untuk menyinggung sara ya, suku, agama, ras, dan antar golongan, nah itu hati-hati karena banyak teks sekarang, terlebih fenomenanya adalah kita mengenal dengan konsep atau istilah hoax, teks-teks yang memang di dalamnya ada berita bohong. Nah, ini perlu kita berhati-hati sehingga di dalam melakukan analisis teks ini juga kita harus perhatikan tujuannya untuk apa. Apakah tujuannya untuk hal yang baik atau negatif. Nah, kalau nanti kita sudah mampu melihat konten atau isi dari teks itu, maka kita bisa memberi analisis dengan baik terhadap tujuan dari si pembuat teks. Nah, kita lanjut pada aspek yang ketujuh, yaitu simbol. Nah, simbol itu merujuk pada lambang-lambang apa yang digunakan di dalam sebuah teks. Nah, lambang-lambang itu tentu memberikan pesan-pesan khusus. Misalnya, mungkin di antara Anda pernah menerima ada misalnya selebaran atau poster konser misalnya. Nah, biasanya di dalam poster itu kita akan melihat ada lambang-lambang yang cukup universal sehingga orang memaknainya. Misalnya ada konser musik, ada lambang-lambang alat musik misalnya. Ada gambar musik, entah itu misalnya konser gitar klasik, entah misalnya itu adalah trompet, entah itu nanti piano, nah itu tergantung. Nah, di dalam poster-poster tertentu juga pasti ada lambang-lambang yang digunakan. Nah, lambang-lambangnya itu adalah pemberi pemaknaan di dalam sebuah teks dan juga bisa kita lihat dari warna-warna yang perlu kita pahami bersama karena di dalam poster itu cukup unik. Nah, di dalam teks-teks yang lain, apalagi teks film misalnya, tentu lambang-lambang itu bisa kita pahami ketika kita nanti sudah menonton beberapa kali, sehingga kita bisa melihat lambang-lambang apa yang digunakan untuk membantu penyampaian pesan dengan baik kepada para penontonnya, kalau itu adalah jenisnya teksnya film. Namun, perlu kita perhatikan mungkin lambang-lambang itu tidak semuanya bisa paham, karena disinilah kita memang perlu mengenali bahwa teks yang kita baca atau kita dengar atau kita nikmati bersama melalui menonton itu perlu memang teks itu sesuai atau tidak untuk kita. Nah, atau kalau memang ingin tahu memperdalam itu, tentu kita harus pelajari lambang-lambang apa yang memang digunakan di dalam teks-teks tersebut. Nah, kita lanjut pada struktur yang ke-8, yang masalah penyampaian. Nah, ini struktur atau yang ke-8 ini bicara tentang bagaimana sebenarnya teks itu disajikan. Nah, tergantung tipe teksnya sebenarnya, karena berdasarkan tipe teks itu, maka setiap strukturnya itu sudah ada aturan-aturan tersendiri. Misalnya kalau kita bicara struktur film, ya sebenarnya di dalam film itu umumnya nanti akan dilihat dari alur plotnya, misalnya struktur penyampaiannya. Apakah nanti disampaikan mungkin perkenalan dulu, atau mungkin alur flashback misalnya, atau alur maju mundur. Nah, itu biasa saja digunakan oleh para sutradara untuk menyampaikan ide. Nah, di dalam tulisan juga demikian. Apakah misalnya dalam tulisan itu strukturnya dimulai dengan pengenalan permasalahan misalnya seperti struktur dalam karya tulis ilmiah misalnya, atau misalnya langsung saja kepada permasalahan, itu tergantung. Nah, di dalam lukisan misalnya, ini juga akan dipelajari bagaimana struktur-struktur yang unik digunakan, sehingga berkaitan dengan struktur kita bisa memahami bagaimana sebenarnya nanti tata penyajian isi yang disampaikan oleh pembuat teks. Nah, selanjutnya aspek yang ke-9 adalah imaji. Nah, imaji ini bisa kita katakan sebagai penggambaran oleh panca indera
si pembuat teks itu agar juga membantu pesan yang disampaikan dengan baik. Nah, imaji itu penggambarannya itu bisa berkaitan dengan penggunaan atau kekuatan visual, bisa dengan kekuatan audio, bisa juga dengan kinestetik atau gerak ya, atau animasi misalnya. Nah, ini di zaman teknologi saya kira ini sama-sama memiliki perannya masing-masing ketika nanti membangun atau menciptakan sebuah teks yang betul-betul menarik. Misalnya kalau kita mendengar berita atau dari radio misalnya, tentu yang ditekankan adalah bagaimana audionya gitu ya, imajinasinya audio misalnya. Atau misalnya di dalam teks-teks sastra biasanya kata-kata akan dituliskan dengan begitu baik, tapi pendekatannya adalah dengan menggunakan audio. Jadi kita cukup mengimajinasikan lewat suara saja. Atau misalnya dengan visual, kalau kita misalnya senang menonton televisi juga ya, gambar-gambar yang disampaikan, atau nonton film atau teks-teks film, nah ini biasanya juga visual atau digabungkan malah audio visual, kira-kira begitu. Dan ada kinestetik, yaitu gerakan atau animasi-animasi yang dipakai, itu tergantung teks-teks yang unik ya. Saya kira penggunaan animasi atau gerak tertentu akan juga menambah imajiner dari si pembuat, sehingga juga para penonton mungkin atau yang mendengar akan semakin menarik untuk memperhatikannya. Nah, itu kira-kira yang dimaksud dengan aspek yang ke-9. Nah, kita lanjut pada aspek yang ke-10, ada diksi. Nah, di sini aspek ini akan membantu juga di dalam pemahaman dari teks itu tersebut. Nah, diksi ini juga akan lebih condong memang kalau kita lihat nanti genre teksnya itu yang berbau tulisan. Karena memang nanti diksi-diksi itu akan terlihat bagaimana pilihan-pilihan kata yang mungkin mudah ditangkap oleh para pembacanya, atau juga nanti kata-kata yang mungkin menyentuh secara intelektual dan juga secara perasaan misalnya. Nah, misalnya kalau Anda menonton film atau teks film, ya biasanya akan ada diksi-diksi yang langsung bersentuhan dengan perasaan manusia. Atau kalau kita misalnya membaca karya sastra atau kita membaca teks-teks jurnal, nah itu biasanya diksi-diksi yang digunakan tentu akan berbau keilmiahan. Nah, ini diksi-diksi yang dimaksud di sana adalah berkaitan dengan itu. Nah, yang terakhir ada aspek yang ke-11, yaitu sintak. Ini biasanya berkaitan dengan sintaksis ya. Sintak itu artinya persoalan urutan, biasanya lebih ditekankan pada area kalimat. Nah, di dalam penyampaiannya juga yang lebih besar lagi, bukan hanya sekadar diksi, tapi kalimat-kalimat utuh yang disampaikan memiliki makna-makna atau pesan tertentu. Nah, inilah 11 unsur minimal. Nah, tentu perlu Anda perhatikan ketika kita melakukan analisis teks tunggal, tidak berarti 11 unsur ini harus ada di dalamnya semua, terlebih nanti secara berurutan tidak. Namun, menurut saya pribadi, 5 dari aspek atau unsur ini harus atau wajib ada. Artinya apa? Ketika kita melakukan analisis teks, 5 dari Anda boleh memilih yang mana saja harus kita munculkan ketika melakukan analisis teks. Nah, di situ sebenarnya sudah menggambarkan sejauh mana sebenarnya kita memahami isi atau konten dari teks yang kita maksud. Nah, silakan Anda boleh nanti melakukannya. Anda boleh pilih 5 yang menurut Anda ingin atau digemari untuk dilakukan analisis dan diterapkan di dalam teks-teks yang akan coba kita analisis nantinya. Nah, itulah 11 unsur yang tadi yang saya maksudkan, sehingga kita akan boleh menerapkannya di dalam proses analisis kita. Nah, berikutnya bagaimana aplikasinya atau langkah-langkah apa nantinya yang bisa kita terapkan itu. Anda bisa memperhatikan bentuk teks yang sudah saya ambil dalam slide ini. Di situ ada slide yang berkaitan tentang teks poster. Nah, silakan Anda amati terus-menerus dari poster ini, mungkin dari lambang-lambang yang digunakan, mungkin dari warna-warna yang digunakan, mungkin dari
hal-hal yang menurut Anda menarik untuk diperhatikan. Misalnya gambar-gambar emas, ada orang, ada rumah, ada seseorang yang menggunakan warna pakaiannya seperti itu, merah, biru, ya. Nah, itu silakan dipikirkan dan tolong diamati dengan baik. Nah, sekarang adalah kita lanjut pada lantas bagaimana sebenarnya tahapan analisis. Nah, tahapan analisis tentu nanti pertama-tama ada beberapa hal yang perlu kita kerjakan. Tentu yang pertama, Anda harus betul-betul mengamati, ya, amati teks yang ingin kita analisis, mengamati dengan boleh juga membaca kalau nanti jenis teksnya ada tulisan, bisa juga menyimak kalau nanti misalnya teksnya adalah teks film. Nah, di dalam proses ini perlu kita pahami tahapan yang pertama ini harus berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali begitu ya. Terlebih kalau misalnya kita ingin melakukan kedalaman dari isi atau konten teks, maka sesungguhnya nanti kita harus mengamatinya beberapa kali. Nah, biasanya kalau saya katakanlah membaca teks jurnal, mungkin 5 kali akan saya baca berulang-ulang. Kalau dia film, ya tergantung filmnya itu durasinya berapa lama, minimal 3 kali kita tonton supaya ketemu apa yang kita akan cari. Kalau misalnya poster, nah biasanya kita harus akrab juga dengan poster supaya kita nanti beberapa kali mengamatinya, hal-hal apa yang menarik misalnya. Kalau dia teks puisi seperti apa, ya kita berulang-ulang membacanya, memahami, menghayatinya, kira-kira begitu. Nah, teks kemudian kalau misalnya kita baca, itu juga kita kenali lambang-lambangnya, huruf-huruf, simbol-simbol apa yang digunakan dalam teks tersebut, sehingga menjadi penambah pemahaman kita. Nah, teks juga akan kita simak, ya, seperti yang saya sampaikan, film-film, ya, Anda harus menyimaknya dengan baik. Atau misalnya kalau audio, kita harus menyimaknya dengan baik, penuh perhatian, fokus pada apa yang disampaikan. Kalau misalnya teksnya berupa televisi, informasi tertentu, ya kita harus menyimak dengan baik apa yang disampaikan. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini tahapan yang pertama. Silakan lakukan, ya, amati, juga baca, juga simaklah secara cermat teks-teks yang akan kita analisis. Nah, yang kedua, tahapan yang kedua adalah setelah kita melakukan seperti itu, maka agar memperoleh informasi yang baik, silakan Anda boleh membuat semacam tabel-tabel tertentu. Nah, artinya di dalam tabel itu nanti Anda boleh membuat poin-poin penting apa yang ingin kita garis bawahi sebelum nantinya kita melakukan proses pengembangan. Nah, poin-poin itu menjadi fokus kita nantinya, sehingga dari poin-poin tersebut ada hal-hal yang ingin kita analisis, ada hal-hal yang ingin kita kritisi. Dengan demikian nanti poin-poin itu menjadi acuan kita mengembangkan analisis kita. Atau selain poin-poin tersebut, mungkin kita tertuju pada pengamatan atau hal-hal yang menarik di dalam teks tersebut. Nah, Anda boleh juga menuliskannya, sehingga nanti hal-hal yang menarik itu kalau mau kita kritisi, kita kembangkan juga bisa. Dengan demikian nanti waktu kita melakukan proses analisis, ini kita sudah punya semacam roadmap, kita sudah punya semacam gambaran atau bayangan apa yang mau kita analisis. Dengan kata lain, kemampuan kita membuat tabel-tabel itu sebenarnya juga akan membantu proses berpikir kita, karena tidak semuanya bisa kita rekam, sehingga kita perlu catatan-catatan kecil yang kita terapkan dalam bentuk tabel yang saya maksudkan. Nah, bagaimana contohnya tabel yang kita maksud? Nah, misalnya seperti dua contoh yang Anda perhatikan dalam slide. Nah, ini masih berkaitan tentang poster yang tadi, ya, poster pendidikan. Nah, misalnya saya buat tabelnya seperti ini, saya berbicara tentang genrenya atau tipe teksnya. Misalnya saya mengatakan bahwa tipe teks berupa poster yang mengutamakan gambar. Nah, itu bisa menjadi poin-poin penting yang menjadi kata-kata kunci juga sebelum nanti kita kembangkan. Atau misalnya saya mengatakan gambar menjadi tumpuan yang
berbicara dan tulisan sebagai pendukung. Nah, itu bisa Anda buatkan seperti itu. Atau gambar mewakili pesan yang ingin disampaikan oleh pembuatnya. Nah, semakin banyak poin-poin hal-hal penting yang bisa Anda temukan dari setiap unsur-unsurnya tadi, dari 11 unsur yang saya maksud tadi, itu akan mempermudah nantinya untuk kita melakukan analisis teks. Nah, misalnya juga saya lanjutkan pada tone atau nada. Misalnya saya katakan nadanya, keprihatinan pengarang pada kondisi pendidikan Indonesia. Nah, ini kan bisa dikembangkan menjadi sebuah ide di dalam penulisan nantinya waktu kita melakukan analisis teks. Atau yang kedua, pembuat poster dalam posisi memaparkan tahap situasi dan kondisi siswa ketika menempuh 12 tahun masa pendidikan. Nah, ini bisa ya. Artinya poin-poin ini menjadi tahapan bagi kita nanti mengetahui arah mana yang mau kita capai, arah mana tulisan kita, atau arah mana nanti analisis kita. Nah, silakan Anda buat poin-poin atau dalam tabel seperti ini dari setiap unsur, dan Anda boleh tambahkan, dan tidak ada ruginya sebanyak mungkin dibuat poin-poin, dan tergantung juga nantinya tidak mesti harus semuanya poin-poin itu dikembangkan, tetapi akan ada hal-hal yang menjadi unsur pembantu ketika poin-poin itu sudah kita buatkan di dalam penganalisisan kita. Nah, itu dia untungnya, sehingga nanti Anda akan mempermudah ya memahami analisis itu, jalurnya semakin baik. Kita sudah mengetahui arahnya, kira-kira begitu. Itu tahapan yang kedua. Nah, tahapan yang ketiga apa? Tahapan yang ketiga tentu setelah kita melakukan poin-poin tersebut, maka yang ketiga adalah tugas kita mengembangkannya di dalam tulisan yang utuh, dalam bentuk esai. Kita langsung, dan perlu diingat bahwa tadi saya katakan, di dalam melakukan analisis tidak mesti harus berurutan secara seperti itu, dan tidak mesti juga harus 11 unsur itu, namun minimal 5 unsur di dalam analisis itu bisa kita terapkan dengan baik. Terserah analisisnya itu dari unsur yang mana dulu. Entah mungkin saya lebih konsennya itu lebih senangnya dari sisi tipenya dulu, atau saya ingin melakukan analisis dari sisi nadanya dulu. Nah, itu adalah tergantung selera kita nantinya menuliskannya. Namun yang hal menjadi penting untuk diperhatikan di dalam pengembangan adalah Anda bisa memperhatikan kedalaman isi yang mau kita sampaikan melalui unsur-unsur teks tersebut, dan jangan lupa coba carilah atau temukan implikasi-implikasi apa yang kita dapatkan dari teks tersebut di dalam keterkaitannya nilai-nilai kemasyarakatan. Entah mungkin implikasinya terkait tentang larangan, ada pesan atau perintah-perintah atau ajaran-ajaran tertentu. Nah, ini bisa juga nanti dibicarakan di dalam proses analisis di bagian tahapan yang ketiga ini. Nah, kira-kira seperti itu ya kalau kita ingin melakukan analisis teks tunggal. Nah, saya kira sampai di sini video pembelajaran kita. Kalau nanti ada beberapa pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami, silakan Anda boleh bertanya secara langsung, atau Anda boleh masuk pada informasi-informasi lewat email ataupun grup yang sudah kita buatkan. Nah, terima kasih untuk Anda. Terima kasih juga Anda sudah mengikuti video pembelajaran ini sampai akhir. Ini semoga apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat. Nah, ketika Anda melakukan analisis teks tunggal, akan mempermudah pemahaman kita untuk menyajikan hasil analisis kita. Sampai bertemu pada video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.